Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka perkenalkanlah diri saya, Sayyidah Khairunisa, berasal dari Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran min al-Ummah. Natamasya ilal Baghdad wala tansa ihmilu ar-ribat idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu as-saghiru 'alal kabir wal qalilu 'alal katsir. Walidzalika man tujibu salami bin nashitin falyadkhulu ilal jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam wal aqidah wa ja'alal Qur'anil imamah wa ja'alal Indonesia dawlatan mustaqillah wa ja'alal Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah wa bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasah amma ba'd. 31 kali ayat ini Allah ulang dalam surah Ar-Rahman. 31 kali Allah ingatkan betapa luas nikmat yang telah Ia berikan. Kita tantang Allah dengan kemungkaran, Dia limpahi dengan rahmat dan keberkahan. Kita dengungkan kekejian, Allah hujani kebaikan-kebaikan. Kita tawarkan kemaksiatan, Allah limpahi rahmat dan keberkahan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang kau dustakan? Atas nikmat tersebut, marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihah, atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat Allah telah menciptakan kaum Hawa dengan sifatnya yang romantis. Bulu matanya bagikan semut-semut yang berbaris. Senyumannya yang manis membuat iman lelaki semakin tipis. Sekali memandang terasa di Paris, 2 kali memandang terasa di Inggris, 3 kali memandang hati-hati kantong para lelaki bakal kempis. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menciptakan kaum Adam dengan yang gagah perkasa, suara lantang membahana, tatapan tajam menawan jiwa. Terkadang hati terbuai dibuatnya. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Marilah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah 2 kata yang kemudian saya patah-patahkan menjadi ribuan kata yang saya beri judul Membangun Generasi Emas dengan Memerangi Narkoba dan Obat-obatan Terlarang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada zaman modern ini, umat Islam khususnya para pemuda dihadapkan dengan berbagai macam cobaan yang tumbuh, mengakar dan berkembang tanpa henti. Mulai dari korupsi yang membudidaya dan menjadi-jadi, aksi kriminalitas yang tak pandang bulu dan basa-basi, lo nyerah gue sakiti, lo ngelawan gue mati. Perbuatan maksiat di sana sini, tari bugil jari sensasi, ada uang ayo kemari, tak ada uang sana lo pergi. Kerusakan moral tak terkendali, mulai dari petinggi yang berdasi hingga rakyat jelata yang hanya makan sekali sehari. Semua larut dan tenggelam dalam pesta prostitusi, seakan-akan lupa bahwa hidup bakal mati. Narkoba adalah obat-obatan terlarang. Narkoba merupakan singkatan dari narkotik dan obat-obatan terlarang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengkonsumsi narkoba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhallilukumut tayyibah wa yuharrimu 'alaikumul khaba'is. Shadaqallahul azim. Dan dihalalkan bagi kamu segala yang baik dan diharamkan bagi kamu segala yang buruk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Orang yang mengkonsumsi narkoba, dia seperti orang gila. Melihat bebek berjalan, dia tertawa. Melihat cacing mandi, ia tertawa. Melihat bebek menari, dia tertawa. Bahkan melihat dirinya sendiri pun ia tertawa. Maka dari itu, janganlah mengkonsumsi narkoba. Karena kita adalah para pemuda dan pemudi harapan bangsa. Bagaimana kita ingin membangun negeri jika membangun kepribadian sendiri kita tak mampu? Maka jangan heran bila ke depannya bangsa kita akan menjadi bulan-bulanan bangsa lain. Bahkan Jepang, sebuah negara kecil, namun adidayanya dalam sektor ekonomi industri, dalam sebuah forum internasional pernah menyindir dengan berkata, "If Indonesia belong to us, we will make Indonesia as the biggest, strongest, and the best country in the world. We will make Spanyol become small, Sweden become small, American become small, and France become small. But unfortunately, Indonesia belong to Indonesia. Jika Indonesia menjadi milik kami, akan kami jadikan Indonesia sebagai negara terkuat, terhebat, dan termaju di dunia. Akan kami jadikan Amerika menjadi kecil, Spanyol menjadi kecil, Sweden menjadi kecil, dan Prancis menjadi kecil. Namun sayang, sungguh sayang, Indonesia belong to Indonesia. Indonesia punya orang Indonesia." Maka dari itu, marilah para pemuda, kita adalah penerus bangsa. Di tangan kitalah tempuk kepemimpinan bangsa ini akan bertumpu. Jadilah generasi emas, generasi yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan say no to drugs, katakan tidak untuk narkoba. Jadilah generasi emas, generasi yang kilauannya disegani oleh dunia, generasi yang teguh pada prinsip, bukan yang gampang menyerah pada nasib. Dalam pepatah Arab dikatakan, "Syubbanul yaum rijalun ghad." The young people today is the leader of tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin esok hari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesimpulannya adalah, marilah kita menjadi bagian dari pemimpin yang diharapkan oleh bangsa kita yang akan masa datang. Jadilah generasi emas, generasi yang diharapkan oleh bangsa, generasi yang menjadi harapan oleh bangsanya sendiri untuk membantu perkembangan dan kemajuan bangsa kita ke depannya. Jadilah pemuda dan pemudi yang diharapkan oleh bangsa untuk menjadi pemimpin yang akan datang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan hanya kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.